Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eri Supekti, CGP Angkatan 11 SDIT Lentera Hati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Ibu Nining. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Eri. Beliau adalah guru kelas 6 dari SDIT Lentera Hati. Bagaimana kabarnya Bu Nining hari ini? Alhamdulillah Bu Eri, hari ini kabar saya baik. Alhamdulillah Bu Nining, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan tentunya lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas Ibu. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nining. Sudah siap ya Bu Nining ya? Ya. Yang pertama ini Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nining capai? Ini untuk pembelajaran IPAS ya Bu, di kelas 6B. Jadi nanti sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya menuliskan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu diharapkan nanti peserta didik mampu menyebutkan jenis kelainan pada tulang. Dan yang selanjutnya diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok itu mengenai jenis kelainan pada tulang. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nining capai. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Jadi untuk area pengembangan saya dalam memandu proses pembelajaran di kelas ya, agar pembelajaran itu efektif pada pendekatan strategi pembelajaran dan pendekatan mendampingi peserta didik ketika pembelajaran. Nanti saya akan menggunakan 2 aspek, yaitu di area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk yang di area aspek pengetahuan, nanti peserta didik mampu mengamati gambar dan video yang saya tampilkan mengenai jenis-jenis kelainan pada tulang. Selanjutnya untuk aspek keterampilan, nanti peserta didik saya ajak untuk menyusun puzzle, di mana puzzle itu yang diberikan oleh guru. Ini juga berhubungan dengan keterampilan peserta didik ya. Selanjutnya nanti mereka akan melakukan presentasi dari hasil menyusun puzzle dan diskusi dari kelompok tersebut. Jadi bagian area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek dari pengetahuan dan keterampilan pada siswa panjenengan ya, gitu ya. Nah, di sini saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, yang mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, jadi untuk rancangan pembelajaran, nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik ya, yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran picture to picture. Kemudian nanti untuk metodenya saya menggunakan metode ada diskusi, terus ada presentasi dan penugasan. Nah, untuk selanjutnya itu nanti dari pembelajaran itu juga peserta didik juga keterampilan untuk menyampaikan hasil diskusi berupa presentasi. Oh ya, baik. Jadi saya ulangi kembali ya Bu ya. Untuk rancangan pembelajaran tadi Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE, sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran picture and picture, kemudian untuk metodenya menggunakan metode diskusi
presentasi dan penugasan. Nah, di sini bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya? Jadi untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu ada berupa laptop untuk menampilkan gambar, video itu mengenai jenis-jenis kelainan tulang. Selain itu juga ada PowerPoint yang saya tampilkan. Selanjutnya untuk keterampilan tadi nanti anak kan saya minta untuk menyusun puzzle. Selain itu saya juga akan menyediakan berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Baik, kira-kira kapan ini Bu? Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di jam berapa, dan di kelas 6 apa? Untuk pembelajaran tersebut insya Allah nanti akan saya lakukan besok pada hari Kamis di kelas 6B untuk jamnya mulai dari jam 12.50 setelah istirahat makan siang. Baik, berarti besok Kamis ya Bu, jam 12.50. Siap Bu, jadi saya akan melakukan observasi di kelas Ibu besok Kamis ya Bu ya. Mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan observasi di dalam kelas Ibu. Kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya setelah ini ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya insya Allah akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Rauf. Begitu ya Bu ya. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita siang ini? Ini dari hasil percakapan kita siang hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai media apa saja yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, dan itu pun sudah saya persiapkan dari sekarang. Jadi saya sudah mempunyai beberapa gambaran dari hasil percakapan kita siang hari ini. Terima kasih Bu Nining ya atas waktunya. Mungkin sekiranya untuk percakapan pra-observasi cukup sampai di sini. Dan terima kasih juga sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi. Dan tentunya sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas besok hari Kamis jam 12:50 ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat bertugas kembali Bu Nining. Demikian percakapan kita hari ini dalam kegiatan pra-observasi di kelas. Dan kita akan lanjutkan lagi pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra rumah ya, anak solih-solihah. Siap, Us. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Kasih kita. tepuk 5, Indonesia. takbir. Allahu Akbar. Ustaz dan Nining beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Good morning student. Good morning, Miss. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Kita belajar di hari Kamis ya kita lihat. Kamis manis ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Hari ini yang akan dipimpin oleh Mbak Chelsea. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Karena ini hari Kamis, jadwalnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, hari ini kita belajar di hari Kamis. Oke, kita mau belajar mengenai IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ada yang suka belajar IPAS? Semua suka ya? Karena kita mempelajari tentang alam. Oke. Kita harus semangat. Belajar materi apapun kita harus semangat. Oke, hari ini nanti kita mau belajar materi IPAS. Materi kelainan pada tulang. Teman punya tulang ya? Nah, mau belajar tentang kelainan pada tulang. Oke, nanti dengan belajar hari ini nanti kita akan mengetahui kira-kira tulang itu penyakitnya apa saja. Terus tulang itu kan keras, masuk bisa sakit. Kalau lagi pegang keras ya, masuk keras ini bisa sakit terus. Oke, dari belajar hari ini nanti kita akan mengetahui dan kita nanti mampu menyebutkan, oh penyakit tulang itu ada berapa, penyakitnya itu apa saja. Oke, teman-teman siap ya? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Belum sarapan Mbak? Sudah. Kelompok 4 siap? Siap. Kelompok 5 siap? Siap. Coba sudah kita dulu. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Sekarang siapa di sini yang punya tulang? Semua punya ya? Siapa yang menciptakan tulang? Kaki ini tulangnya sehat atau rada-rada pegel atau ada yang sakit? Sudah bersyukur? Ucapan apa? Alhamdulillah. Teman-teman pernah jatuh enggak? Sakit? Sakit banget atau sakit saja? Oh, sakit saja. Saudara sudah pernah sakit Pak? Kecil ya, pernah jatuh sakit. Kita lari-larian sama teman-teman. Ya, kita memperhatikan gambar. Saudara ini punya gambar. Limus itu gambar apa sih? Teman-teman perhatikan gambar apa? Ada yang bisa menjawab gambar apa itu? Tulang apa? Tulang kakinya kenapa? Tulangnya kayak ada sayatan-sayatan. Selanjutnya sebelah belakang ya, sebelah belakang biar kelihatan. Ini gambar apa teman-teman? Mbak Chelsea, gambar apa ini? Tulang pada kaki. Selanjutnya ini gambar apa? Ini tulang pada. Terus itu kok seperti aja patahan. Kita lanjutkan dulu. Ini tulang tangan atau tulang kaki? Oke, lanjut next ya.
Gimana? Dia pernah melihat di mana? Seperti itu berarti Mas bilang gini. Lanjut ini. Dari beberapa gambar yang teman-teman amati tadi, kira-kira informasi apa yang teman-teman peroleh? Gambar itu tentang apa? Ada yang berani menjawab? Tentang apa? Tentang penyakit tulang, betul teman-teman? Yang lain, anak putra tentang apa? Gambarnya tadi kok ada seperti tulangnya patah, kemudian ada titik-titik. Patah tulang, betul Mas Gilang. Yang lain? Mungkin dari kelompoknya Mbak Najida. Tentang apa gambar tadi? Iya, dari kelompok 3 retak tulang. Sebelum kita menuju materi, kita saksikan video ini terlebih dahulu. Sia terkadang mengalami gangguan maupun kelainan dan penyakit. Penyebabnya bisa kelainan sejak lahir, makanan, kebiasaan yang salah, serta kecelakaan. Rakitis merupakan gangguan pada tulang kaki yang disebabkan kekurangan vitamin D, kalsium, dan zat kapur. Gangguan ini menyebabkan tulang kaki membentuk huruf O atau X. Osteoporosis X. Yang pertama, apa namanya teman-teman? Rakitis. Pernahkah melihat kondisi seperti ini? Orang yang jalannya agak, kakinya agak membuka, dan yang satu jalannya agak gini. Nah, sini coba Mas Minggu berdiri. Nah, biar teman-teman. Nah, agak membuka kakinya, jalannya. Nah, ini agak terbentuk. Pernah lihat seperti itu? Yang satu gini Mas Niko, huruf E. Ininya rapet, ininya buka. Nah, ini biar teman-teman lihat. Nah, jalannya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah lihat, tapi nggak tahu apa. Ya. Terima kasih Mas Niko. Jangan gitu. Itu namanya apa penyakitnya? Disebabkan oleh karena kekurangan vitamin D. Kalau teman-teman biasa berjemur itu panas terus, padahal itu sumber vitamin. Ini menyebabkan tulang kaki membentuk huruf O atau X. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang kedua, pernah dengar bapak bilang tulangku keropos. Dia sakit jempolnya. Apalagi sakit? Itu namanya osteoporosis. Biasanya penyakit ini menyerang orang-orang yang sudah tua. Fraktura atau patah tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Di sini ada salah satu teman kita, Mas Ilham. Mas Ilham ini tangannya kayak jinggan, kenapa Us? Mas Ilham kenapa Mas Ilham? Oh, ternyata Mas Ilham itu mengalami cedera kelainan pada tulang yang termasuk patah tulang atau pinter Mas Ilham, atau fraktura patah. Harusnya kemarin dioperasi ya Mas ya, tapi jadi dioperasi belum? Jadi teman-teman hati-hati kalau ini kemarin kan main bola ya, jatuh, badannya memberi tangannya tinggi. Ya, jadi yang kena itu harus jaga. Dan salah satu teman kita kan kemarin juga patah tulang lagi ya. Tadi namanya apa? Fraktura, patah tulang.
sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Gimana nih duduknya? Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala terbalik ke belakang. Kepalanya ke belakang. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Itu huruf S. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membentuk ke belakang. Untuk mencegah berbagai kelainan tulang, maka sebaiknya kita makan makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin B dan zat kapur. Berolahraga teratur, duduk dengan sikap yang benar, dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Duduk yang benar, ya. Oke. Dari video tayangan tadi, apa yang teman-teman peroleh? Pembelajaran apa? Ya, macam-macam kelainan tulang. Ada berapa tadi? 1. Fraktura nama lainnya apa? Fraktura itu? Patah tulang. Yang kedua, fisura atau patah tulang. Yang ketiga, ada rakitis. Yang keempat, osteoporosis. Terus yang berhubungan sama tadi duduk. Ya, ada kifosis, skoliosis, skoliosis. Oke, pintar. Pintar ya. Oke, selanjutnya tadi sudah paham ya, ada 6 jenis. 7 ya sama rakitis. Ada 7 kelainan jenis tulang. Yang pertama ada dari yang patah dulu. Fraktura, dia patah karena main atau kecelakaan atau dari benturan seperti Mas Ilham main kecelakaan jantung. Yang kedua, fisura atau tulangnya retak. Dan retak itu biasanya kalau retaknya parah dioperasi, kalau enggak dioperasi. Yang ketiga, kifosis. Kifosis itu bungkuk atau yang gini? Yang bungkuk atau yang degek? Bungkuk. Terus apa lagi? Rakitis. Terus yang bungkuknya degek tadi apa teman-teman? Skoliosis. Dan yang terakhir yang belum S? Oke. Tepuk jempol. Jempol. Salut. Nah, teman-teman karena udah pinter ya. Ustazah Nining punya apa nih ya? Apa teman-teman? Kira-kira isinya apa ya? Ada yang mau? Ini? Ada yang mau? Oke. Nanti sudah bagikan uang. Kalau uang mau teman-teman? Kalau beneran. Nah, yang paling solih adalah mana ya? Coba kelompoknya yang bisa menyebutkan 6 tadi. Nanti bisa ambil duluan. Kelompok mana yang mau? Perwakilan kelompok? Kelompok 4 kayaknya senyum-senyum. Mbak Nisa mau? Oke, silakan berdiri ya. Tadi apa? 6 kelainan tulang tadi. Oke, pinter. Sip. Kifosis. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan ambil. Bentar, ambil yang ambil 2. Bukanya nanti ya sama-sama. Oke. Ada kelompok lagi yang mau? Yang berani? Kelompok 1 ini. Iya. Kelompok berapa? Yang mau ngambil berani menyebutkan 6 kelainan tulang? Oke, berdiri Mas Anu. Jawabnya berani sambil senyum jaga yakin. Oke, ambil
Mbak Zanda. Mbak Aulia? 1, 2, 3, 4. Oke, yuk bisa kok. Malu-malu. Kelompok berapa kurang kelompok 1 dan kelompok 5? Ayo, mana dulu ini? Mau switch? Tap tunjuk, kembang tunjuk. Ini apa itu? Ini? Yo, kelompok 5. 6 kelainan bulan. 1. Nah, 2, 3, 4, 5. Oke, gitu ya. Ini sisa ya, otomatis ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 gratis ini teman-teman. Iya, Mas bilang. Faktura. Iya, osteoporosis. Gak apa-apa, nah temennya kurang boleh, saya bisa dua. Sudah terima semua amplop. Isinya bukan uang ya, kan bukan itu, bukan siapa. Nah, sekarang kita buka, kita hitung. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Teman-teman cek isinya apa? Ya, isinya apa? Ya, dua-duanya. Itu ya. Loh, kok gambarnya kok potong-potongan ya, Us? Nah, nanti kita mau bermain. Itu ada potongan puzzle. Oke. Nanti teman-teman susun menjadi contoh kelainan tulang apa. Nanti kita tambahkan di kertas yang Ustazah bagikan, ya. Tambahkan kertasnya tidur atau berdiri. Lemnya, menempelnya yang rapi ya. Satu kelompok lain. Selanjutnya nanti teman-teman beri keterangan. Oke, beri keterangan itu kelainan apa, terus penyebabnya apa dibaliknya. Lemnya kurang berapa teman-teman? Nah, nih. Ya, silakan dikerjakan dengan kelompoknya yang rapi. Diangkat dulu. Sudah yakin? Ini bawa ketemu Mas Fatir. Ayo gimana itu? Ayo gimana? Kan itu, berarti dibalik gini. Nah, berarti dibalik naruhnya, diputar. Ada yang sudah jadi? Ya, dirangkai dulu. Kalau teman-teman sudah yakin betul, baru dipari lem, ya. Oh, ini miring, ayo. Maksudnya kamu sudah berdiri. Ya, coba. Ada yang sudah mulai mengelem, menempelkan
silakan ada kertas putih. Cukup? Kita cukup baca sini ya. Oke. Kayaknya gantian ya sama teman kelompoknya. Dia apa? Patah tulang. Gitu. Iya, kan. Berarti kamu apa namanya vakum. Lalu kamu ingat-ingat yang ada dari sini kan di pinggir. Kelompok 2, apa kabar? Kertasnya aja ya. Satu kasih lem, lalu ambil lagi. Ada yang sudah jadi? Nomor 1 salon. Belum. Ditulisin di baliknya. Oke, ini namanya apa? Boleh?
berusaha teman-teman. Masih berusaha mengikuti. Sempat dengar apa kamu enggak? Traktoran. Jadi kamu harus ngambil lagi apa amplopnya? Kan nggak tahu isinya ya. Nomor 1 sepertinya sudah mulai menulis penjelasannya ya. Ya, kasih nama anggota kelompoknya siapa. Ya, iya. Nama kelompoknya di depan. Depan dia isinya sudah. Kalau penjelasannya di belakang. Di bawahnya ini kan bisa. Boleh. Untuk di bawah gambar, di dalam gambar boleh. Boleh. Jadi. Ya, yo 2 menit lagi ya. Halo. Halo. Ya. Aku hasirin, nggak bisa ya. Kelompok 4 sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Belum. Kelompok 2. Ya.
Ya, silakan maju teman-teman kelompok 1. Ya, maju semua sini. Nah, nanti kalau sudah, nanti bisa ditempelkan di kertas yang ini ya. Ini kertas untuk putra. Ini untuk Ibu. Oke. Yo, ini di tengah. Nah. Kami dari kelompok 1 yang bersangkutan Ya, namanya. bila bisa sama Ibu. Aku mendapatkan jawaban hiposis. Hiposis adalah kelainan tulang punggung sebelah atas yang membuat sebelah bagian. Kelainan tulang ini bisa baik tulang punggung yang membentuk. Ya. Kelompok 1 mendapatkan tentang hiposis. Selanjutnya yang satu lagi. Ya. Tadi kelompok 1 mendapatkan apa? Hiposis dan fisura. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini bisa ada di sebelah sana. Ini. Jadi kelompok 1. Jangan ditempel. Selanjutnya yang di sini. Ditempel di sini. Nah, yang rambut ke sedikit. Nah. Selanjutnya dari kelompok 5. Terima kasih dari kelompok 1. Pintar ya kelompok 5. Seperti tadi dia menyebutkan nama anggota kelompoknya. Boleh satu dibaca dulu. Dari Mbak Nadira atau dari Mbak Damai dulu? Boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mbak Dama mendapatkan jawaban apa? Kelompok 5? Ya, ini hiposis. Selanjutnya yang 1. Oke. Oh, terima kasih tepuk tangan kelompok 5. Aku belakangnya. Oke, persiapan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ternyata kelompok 5 jawabannya sama. Ya, kelompok 2 silakan lanjut. Dan dengarkan dulu ya presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan teman-teman. Maskernya bisa dibuka dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa. Sebenarnya 3 dia. Ya. Terus selanjutnya Mas Fakir. G. Visura. G.
jawabannya ya. Yuk persiapan kelompok 4. Jawabannya mas, lurus ke biar satu kelompok. Turun ya. Yuk mbak. Oke, ini kelompok 4 selanjutnya. Tulang itu adalah atas yang membuat tulang ikan. Kelainan tulang ini ditandai dengan waktu tubuh yang membentuk. Ini persiapan kelompok terakhir. Kelompoknya Mbak Piosa dan kawan-kawan. Kelompok terakhir ya. Yes. Silakan teman-teman ambil satu orang satu ya. Nanti kita dibuka isinya apa. Yang sudah boleh dibuka. Sudah dibuka? Isinya apa teman-teman? Isinya gambar. Teman-teman diminta menuliskan nama penyakitnya.
Kelompok 4 sudah. Nomor 1 sudah. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Nah, yang betul dicetak ya. Oke, nomor 2. Itu gambarnya buku. Kifosi, betul. Yang betul akan dicetak. Nomor 3. Nomor 3 apa Mas Hafiz jawabannya? Tisura, pinter. Yang betul dicetak teman-teman nomornya. Nomor 4 coba Mbak Zaskia. Jawabannya apa nomor 4? Jawabannya dibaca. Jawabannya dibaca. Iya ini dibaca. Dibaca. Osteoporosis. Ya, betul. Nomor 5. Coba Mbak Najira. Jawabannya apa nomor 5? Pintar, osteoporosis. Nomor 6, Mas Iksan. Nomor 6. Apa Mas Iksan? Skoliosis. Pintar. Nomor 7, Mbak Siva. Oh, Mbak Siva? Fraktura. Hebat. Mbak Jati, nomor 8. Lordosis. Nomor 9 yang belum siapa ya? Oh Mas Hapsi. Nomor 9 apa jawabannya? Fraktura. Yang terakhir apa ya? Mbak Damai. Nah, Mbak Damai apa Mbak Damai? Fraktura. Oke, silakan teman-teman tulis betulnya. Nah, yang betul semuanya tulis betul 10. Nah, silakan ditumpuk per kelompok. Oke. Silakan dikumpulkan yang sudah tulisnya betul semua. Ada yang betul semua? Ya, ditulis betulnya. Yang sudah dikumpulkan per kelompok. Oke, terima kasih. Nah, dikumpulkan di sini ya per kelompok ya. Ini per kelompok. Mohon, taruh mejanya sudah. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok K. Ini kelompok 5. Oke, terima kasih. Hari ini tadi teman-teman sudah belajar apa saja? Kelainan pada tulang. Ada berapa? 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Iya. Selanjutnya saya punya juga ini ya. Perasaanku belajar hari ini. Teman-teman tulis di sini. Perasaannya bagaimana? Yang sudah langsung ditempel di dinding sebelah warna biru. Ya, di dinding sebelah. Ya. Yo, ini kelompok sudah. Kamu hari ini merasakan bagaimana teman-teman? Dulu yang pertama dulu. Ini untuk yang nomor 1 ya. Semoga cukup yang warna kuning. Nah, 1. Yang sudah bisa langsung ditempel. Enggak lagi kan.
Dalam ini horizontal ya karena selanjutnya ini untuk yang kedua yang sudah ditambah. Ini untuk yang nomor 2 ya. Hari ini saya belajar tentang apa tadi? Ya ini yang kedua. Ada yang sudah selesai nomor 1 menuliskan perasaan, boleh juga digambar 1, 2, 3. Ini untuk yang nomor 2. Gak usah dikasih nama. Sudah bisa ditambah gak Saskia? Terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Kasih nama. Gak usah. Ayo, sudah. Ya. Ya, terima kasih. Dalam? Hari ini saya belajar apa Mbak Julia hari ini tadi? Iya, ditulis saja tentang apa Agak 58 menit cik rolas menit masih belum cik rolas menit 58 bina 70 sama 60 pembukaan bisa 60 kesulitan yang teman-teman alami ketika belajar hari ini. Ini yang terakhir, kesulitan yang teman-teman alami. Kesulitan iya. Kalau belajar Kosong. Dalam. Kurang. Jadi sudah lama.
Sudah boleh tidak kalian? Ini kasih lem yang nggak nempel. Ini ya lemnya ya. Gantian ya. Antri. Senang dan sedih, gembira, sama bahagia. Terus ada yang gambar senang. Terus sangat senang. Hari ini saya belajar belajar IPAS. Terus ada yang menuliskan kelainan pada tulang, sama kelainan pada tulang, jenis-jenis tulang, sama. Terus apa lagi nih? Sama. Yang ketiga, kesulitan yang teman-teman alami. IPAS itu bahannya banyak. Bahan apa ini? Bahan membuat apa ini? Jadi agak kesulitan membaca. Terus itu ya Mbak menunjukkan yang nama apa namanya di logosnya itu ya. Ini agak kesulitan memahami, sama tulisannya mirip tadi ya. Ada lagi yang nulis. Dia nulis gak ada kesulitan, nah hebat sekali ya. Ya, terus alhamdulillah tidak ada. Terus ini agak bingung memasang puzzle tadi yang teman-teman tanya tadi, ada yang agak kebingungan. Yang jadi teman-teman menuliskan perasaannya hari ini. Terus kita hari ini belajar apa saja dan kesulitan yang kita alami ketika proses pembelajaran itu. Oke, ada apresiasi, terima kasih untuk teman-teman ya yang hari ini sudah dengan hebat semangat belajarnya. Oke, tepuk salut, jempol, jempol. Tetap semangat belajar ya. Dan pesan Ustazah, karena di kelas di sekitar teman-teman itu kan sudah ada dua temanmu ya yang cedera, ya. Yang satu Mas Anwar masih di rumah sakit atau udah pulang ya kemarin, dan yang satu Mas Ilham. Berarti teman-teman harus apa? Harus hati-hati, harus waspada. Ya, ketika bermain harus hati-hati. Ya. Karena tadi kelainan pada tulang kan disebabkan karena pola makan, terus jarang olahraga, kecelakaan, benturan. Dan ini salah satu yang disebabkan karena kecelakaan ketika bermain. Misalnya Ustazah, teman-teman ketika bermain pokoknya harus waspada, harus hati-hati. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, nah nanti teman-teman di rumah bisa belajar materi cara menjaga kesehatan tulang. Allah sudah memberikan tubuh tulang yang sehat kepada kita. Tugas teman-teman adalah menjaganya, bersyukur, menjaga kesehatan. Ya. Itu dari Ustazah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, jaga kesehatan, hati-hati ketika bermain. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama.
Kita berdoa, doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, bahagia. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau minum silakan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eri Subekti, JGP Angkatan 11, SDIT Lentera Hati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Rauf. Beliau adalah Bapak Pengajar praktik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Nining. Beliau adalah guru kelas 6 SD Lentera Hati. Assalamualaikum Pak Rauf. Waalaikumsalam, Bu. Bu Nining, Assalamualaikum. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Nining ya. Bu Nining sudah siap? Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nining terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Nining lakukan. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Nining terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung pekan kemarin? Untuk perasaan pastinya yang pertama tegang ya, karena observasi ya, tapi awalnya tegang, setelah berlangsung ya seperti biasa, berjalan seperti biasa. Alhamdulillah, jadi bisa dikatakan berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali apa tujuan dari pembelajaran pekan kemarin Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat kemarin, saya mengambil 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kelainan pada tulang. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis dan mempresentasikan hasil diskusi mengenai jenis kelainan tulang dengan baik. Baik, jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran IPA ya Bu ya? Kemudian bisa diceritakan kembali Bu dari area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan tentunya yang pertama saya membuat rencana pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, dari area pengembangan saya dalam memandu proses belajar mengajar yang efektif, yaitu pada penggunaan strategi pembelajaran dan pada proses mendampingi peserta didik ya. Ada 2 area pengembangan, yaitu yang pertama dari pengembangan pengetahuan. Untuk pengetahuan ini siswa nanti peserta didik itu menguraikan hasil telah dari gambar dan video yang diamati yang saya tampilkan melalui LCD. Selanjutnya mereka mengerjakan LKTD yang ada pada Listribo. Selanjutnya untuk area pengembangan keterampilan itu mereka menyusun puzzle, di mana puzzle itu sudah disediakan oleh saya. Kemudian mereka berdiskusi. Selanjutnya mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran dan pendekatan mendampingi murid menggunakan 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya dari 2 area pengembangan tadi ya, dari pengetahuan dan keterampilan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin masih ada beberapa kekurangan untuk area pengembangan.
Baik, jadi di sini sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas itu bagaimana, ada apa saja? Jadi sejauh ini ya menurut saya untuk kekurangan maupun hambatan yang saya alami itu ya Bu, apa namanya, ada beberapa peserta didik yang terlihat itu kurang aktif ketika pembelajaran yang begitu kelompok. Kira-kira ada siswa yang kurang aktif seperti itu ya Bu ya, kurang terlibat, mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu Bu ya? Iya, ada hanya lebih ikut minggu menit tapi kurang aktif ketika Pembelajaran. Kira-kira nih Bu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa mereka tidak bisa ikut terlibat aktif dalam diskusi misalnya? Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut di dalam pembelajaran berikutnya? mungkin untuk nanti di pembelajaran berikutnya ya, terutama dalam pembelajaran kelompok, mungkin nanti ketika akan belajar kelompok nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Saya lihat dulu model-model belajarnya mereka yang bagaimana, misalnya ada anak yang visual, auditori maupun sebagainya. Jadi nanti saya akan mencoba untuk membagi kelompok sesuai dengan model gaya belajar mereka. Baik, jadi itu merupakan rencana ke depan yang Bu Nining ya Bu ya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, kinestetik, seperti itu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan pembelajaran yang kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita Ibu nanti, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, Bu Nining nih, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah cepatnya mungkin pada pertemuan di depan ini di pembelajaran 4 sama 2 jam. Ya, baik Bu, rencana yang bagus. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat secepatnya terrealisasikan. Semoga perubahan dan perbaikan yang direncanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Ibu alami tadi dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu ya. Mungkin sekian percakapan pasca observasi saya dengan Bu Nining ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Muhammad Rauf, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas yang sudah saya ceritakan. Jadi apa yang saya tanggapi ada beberapa hal yang sesuainya dengan yang disampaikan, yaitu tanyakan hasil observasi. Dalam catatan hasil observasinya itu apa? Saja, rekan sejawat, sehingga rekan sejawat dari catatan hasil observasi itu bisa menjadi langkah untuk melakukan area pengembangan selanjutnya, yaitu catatan saya. Saya saja. Terima kasih Bapak Rauf, terima kasih Bu Nining. Demikian percakapan pasca observasi dalam kegiatan saya, dalam kegiatan observasi kelas di kelas 6 SDIT Lentera Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.